dari tangki itu, di situ dituliskan dia ada huruf sigma W, itu adalah total berat. Ya, kemarin saya sudah mendeskripsikan beberapa hal berkenaan dengan total berat yang harus disanggah, ditahan oleh penyangga itu, kaki itu ya. Ya, kalau kita ditopang oleh dua kaki gitu ya. Kalau itu berat ya. Yes. Ya. Ada yang baru masuk ya. Baik. Jadi bila jumlah kaki itu ada 4, maka masing-masing kaki itu memiliki bagian beban sigma W dibagi 4. Ya saya kalau sehingga kalau misalnya 6 ya dibagi 6 gitu. Kalau 2 ya dibagi 2 seperti kita ya. Kemudian komponen-komponen penyangga, satu adalah lug, yang paling atas ada tulisannya lug gitu ya. Kemudian leg, kaki kaki. Bisa pipa, itu ada yang bundel itu adalah pipa, bisa bentuk I-beam atau H atau H-beam. I-beam itu I-beam, E-beam atau H-beam. Ya. Kemudian di depan laboratorium teknik kimia di dekat parkiran itu, di luar itu ada tangki. Kemudian kaki yang dipakai itu adalah kanal. It's okay ya, everything ya. Baik, sekarang mengenai desain leg, desain kaki sekarang. Leg adalah bagian kaki penyangga yang biasanya dibuat dari I-beam atau pipa dengan ukuran sesuai dengan beban yang harus ditahannya. Desain leg meliputi jumlah, tinggi, dan ukurannya. Jumlah leg berpengaruh pada besar beban yang akan ditahan. Biasa ya, bagi-bagi beban gitu ya. Besar beban yang akan ditahan oleh masing-masing dapat dihitung menggunakan persamaan 2.68, yaitu 4 PW H dikurangi L dibagi NdW plus sigma W per N. Ya, karena bejana pendek biasanya diletakkan di dalam bangunan sehingga tidak terkena masalah PW. PW itu adalah tekanan angin, ya. Itu tekanan angin ya. Sehingga tidak ada gaya dorong dari samping, kanan, kiri, depan, belakang gitu ya, yang akan merobohkan. Ya, anggapannya masalah angin dan lain sebagainya itu ditahan oleh gedung yang menaunginya. Sehingga bisa di bagian depan itu bisa diabaikan. Sehingga menjadi sigma W per N. Bagaimana kalau misalnya tangki itu ada di luar, baru depan itu di bagian depan itu jadi 4 PW. PW tetap harus dicari. Ada nanti di bulan yang bisa kita tunjukkan bagaimana menghitung tekanan anginnya. Tapi kita selesaikan ini satu kasus karena tinggal hanya menambahkan saja terhadap harga P ya. Sehingga H itu adalah tinggi total, L adalah tinggi. Ini ada semua di atas itu. Tinggi total, kemudian L itu ada ya. Baik. Mari kita, sehingga kalau tidak ada bagian depan hanyalah sigma W per N. Jumlah leg gitu ya. Misal saja 4. Kemudian yang B adalah tinggi leg. Tinggi leg L itu ya. H tadi itu adalah total tinggi dari atas sampai ke bawah ke tanah atau tempat di mana base plate itu berada. Tapi ini tanah kalau ini bukan base plate. Tanah. Jadi baseline pokoknya yang dimaksud ya.
atau lantai gitu ya. Itu H. L-nya itu adalah tinggi total tangki dari ujung ke ujung. Itu L. Sekarang kita bicara L kecil untuk leg ya. Tinggi leg L kecil. Didesain berdasarkan pada tinggi bejana yang terdiri dari, nah ini ya, yaitu tinggi ya, oke, ini ya. Tinggi total bejana H, yaitu bagian tutup bawah, bagian silinder dan tutup. Jadi kalau tinggi total bejana itu adalah H, tinggi total bejana, ya, H dia bilang, yaitu bagian tutup bawah, bagian silinder dan tutup atas. Dari ujung ke ujung, ya, sorry tadi saya keliru ya. Biar kita sebut H, tinggi ujung tutup bawah ke permukaan tanah. Oh, L-nya ternyata ini, sorry tadi. Jadi L itu adalah dari ujung tutup bawah, ujung kornis itu ya, menuju ke tanah. Dan biasanya diambil 5 feet. Kenapa kok 5 feet? 5 feet itu 1 meter berapa ya? Hampir 1,5 ya. Itu adalah sekiranya ketika orang melakukan perbaikan, ya, kemudian dia bisa memungkinkan untuk dengan leluasa melihat, menginvestigasi keberadaan bawah tangki dan juga keberadaan adanya belokan ketika di bawah tangki itu. Ini ya, bentar saya. Jadi ini kan masih ada belokan ini. Oh, sorry. Ini ke bawah kan ada. Jadi kenapa kalau dari sini tadi itu ya sampai ke sini. Kalau ini tanah atau ini, maka ini adalah L tadi sekitar 5 feet. Karena ini dari ujung ini kalau dibuat ini, kemarin kita ngomong soal nozzle, maka ini dibuat nozzle dulu ya. Di sini pasti ada nozzle. Ini ada nozzle ini ya, ini nozzle. Terus ini ada band, ini ada sambungan, di sini bakal ada sambungan lagi. Sambungan dari apa? Ya itu adalah apa kemarin? Plane, ya. Maka ada plane di situ. Kemudian ini belokan. Belokan ini mesti menimbulkan belokan gitu. Nggak bisa langsung belok seret, nggak bisa ya. Ini pipa ya, mesti ada ini itu adalah harga R-nya, belokannya. Jari-jari sekian gitu. Nah ini juga sudah makan. Terus nanti kalau orang berdiri di sini, walaupun nggak bisa berdiri 5 feet tinggi orang tidak ya, ada yang lebih dari 5 feet. Tapi orang bisa sambil menunduk melihat ini dengan leluasa. Kalau sampai itu misalnya segini gitu ya, saudara-saudari, misalnya segini gitu ya, bagaimana ini orang mau melakukan ini? Beloknya aja dari sini. Ini nggak boleh dari segi unsur keselamatan dan kalau ada safety proses nggak memenuhi ya. Ya. Baik, itu yang alasannya. Kemudian dengan memperhatikan bagian tinggi tersebut, maka tinggi leg dapat dihitung sebagai berikut. Jadi tinggi leg, jadi artikan di sini dengan demikian maka tinggi legnya dia bilang ini adalah L tadi ya, ini adalah L, gitu ya. Kemudian ini adalah tadi ya. Ini tadi ini adalah H, yaitu adalah HA plus kemarin apa nih? AB ditambah L. Aduh ini
L bejana. Iya, L bejana. L silinder itu aja ya, LS. Gitu ya. Sehingga kemudian ada lagi yaitu paduan di atas. Yaitu di masing-masing di sini ada SF. Nah, ada SF di sini ya. Tambah SF. Ya. Oke, nanti saya beri ulasan sedikit tentang SF ya. Kalau ini kita kayaknya nggak detail membahas apa saja dari ini karena ada yang belum kebahas ya. Ini mengenai H sehingga L itu dia bilang di sana ya tinggi kaki itu adalah L ya ditambah setengah dari H ya. Gitu ya, setengah dari ini semua. Baik. SF ada di tabel. Coba semuanya untuk SF ya, karena di ini ya. Coba silakan dilihat mengenai SF. Ceritanya sempat hilang kemarin ya. Coba dilihat halaman 87. Semua lihat halaman 87. Lihat gambar atas, gambar 5.8. Jadi kita kemarin itu menghitung tutup, ya, volume tutup, ya. Itu adalah volume halaman 87 ya. Itu adalah volume yang tadi itu adalah volume yang kemarin 0,0847 ya. Oke, itu adalah without SF. Ya. Karena SF itu baru kita tetapin kemudian ya. Nah, harga SF misalnya di gambar sebelah tabel sebelahnya dimension of standard planes only head all diameter. Nah, ini ya. Ini ada yang diberikan satu perkiraan seperti itu. Standard straight plane SF itu untuk tebal thickness. Gauge thickness itu adalah tebal tutup itu. Itu tebal tutup 3/16, SF-nya adalah 1,5 sampai 2. Kemudian ICR-nya, lihat itu ICR ya. Di gambar itu, di gambar 5.8 itu ICR. Jadi jari-jari di situnya belokan itu 9/16. Jadi sudah ada itu. Jadi kalau tebalnya itu 3/8, 6/16 adalah 1,5 sampai 3. Dipilih sendiri 1,5 sampai 3. Oke, tetapi jadi kalau itu boleh dong, hampir semuanya itu adalah 1,5 minim, berarti boleh pakai 2 dong. Oke. Kalau 3 misalnya berapa itu? Sudah hampir 1 meter. Ya, jadi itu ditetapkan sendiri. Jadi minim 1,5. Kok 1 meter ya? Itu 1,5 inci ini sudah panjang ya. Sudah 2,5, bisa sampai 5 cm itu sudah oke, ini panjang itu. Baik, sampai di sini ada komen dulu. Kenapa kalau tidak ada SF ya? Bagaimana kalau yang bawah ada SF ya? Tambahkan lagi. Kalau misalnya tori conical ya, kan ada SF-nya kan ya. Mengenai bentuk-bentuk bagaimana batasan bawah untuk dilas dengan bagian silinder itu di gambar bawahnya figure 5.9 itu ada berbagai macam model untuk membuat ujung mau dipersambungkan dengan yang namanya. Kemudian ada tabel lain mengenai SF ya, silakan dilihat di halaman berikutnya, halaman 88. Itu dimension of planes and standard head. Ada lagi ya, berbagai macam tebal dari tutup. Dan nanti disesuaikan dengan yang lain lagi. Ada ya. Baik, standard stapling.
Kemudian di halaman lain tabel 538 halaman 93 ada lagi itu ya. Jadi semuanya itu bisa dirundingkan dengan mana? Dengan pihak pembuat. Kalau Anda ada di bagian pabrik, maka Anda akan ngomong dengan bagian pabrik. Oh sorry, sebagai misalnya ada cost customer gitu ya. Oke. Jadi ketika ke bagian pembuat, misalnya Anda pesan di Barata, pesan di Buma Bisma, Indra gitu, atau pesan ke swasta, banyak swasta ya. Di Krian, di ke arah Sidoarjo itu ada namanya pabrik yang mampu membuat ini. Itu misalnya Meko namanya ya, Meko. Ya. Ini sekarang sudah berubah kayaknya ini. Kemudian ada lagi di daerah Perak sana banyak kalau untuk membuat tutup berbentuk elip standar dishead gitu untuk yang tidak terlalu besar, ya itu ada, gitu ya. Oke, dan nanti sedikit lagi kita coba bahas karena masih ada satu yang belum tersisa dari masalah tutup ini. Itu mengenai SF. Coba kalian buka halaman 88 lagi, 88. Di situ yaitu mengenai pembahasan blank diameter ya. What is the meaning of blank diameter? Mungkin nanti kita kembali gini aja supaya nggak lompat ya. Tadi itu hanya ingin jelasin ini aja. Nah ini L ya, L kecil. Baik. Sekarang ke bawah ke bukunya Pak Kusnario halaman 49, Pak Kusnario halaman 49, yaitu ukuran like. Desain like dilakukan dengan cara trial. Kemudian kita menghitung dulu atau menetapkan harga stres kompresif karena dia nanti bakal menahan beban dari berat tangki, maka dia harus dihitung dulu stres yang bakal dideritanya, gitu ya. Gitu kita akan cari stres kompresif aman pada leg berdasarkan peletakan leg tersebut. Cara meletakkannya, peletakan pada bagian bejana memperhatikan ada dua, yaitu tanpa beban konsentris, kemudian dengan beban konsentris, ya, tanpa beban konsentris dan dengan beban konsentris. Gambarnya ada di halaman 49 gambar 2.25. Coba penelengin gambar itu. Ada pertanyaan enggak? Lan. Dihitung ya. Jadi nanti ada hitungannya. Jadi kalau misalnya apa itu nanti akan peletakan menimbulkan konsekuensi apakah satu penyangga itu memenuhi, layak atau tidak layak, gitu ya. Nah itu. Kemudian ada tuntutan apakah ada sesuatu yang memang harus berjarak. Kalau berjarak maka itu harus dengan beban konsentris. Kapan itu misalnya harus berjarak? Karena misalnya isolasinya sangat tepat. Atau adanya instrumen yang tidak harus dipasang beban konsentris. Kalau isolat, misalnya dia apa itu high isothermic ini, sehingga mau tidak mau harus dipasang sesuatu insulasi yang sangat kuat gitu ya. Ada beberapa instrumen yang harus dipasang dengan demikian maka otomatis menuntut konsentris. Kalau enggak harus mepet gitu, mepet bukan artinya mepet benar itu enggak ya. Boleh mepet, ya harus pakai tanpa beban konsentris. Nah kalau dengan tanpa beban konsentris biasanya tuntutan ininya ya. Kalau I-beam enggak terlalu besar ukurannya. Gimana mau ngomong besar gitu ya. Coba sekarang ke APND G semuanya. Syukur, terima kasih pertanyaannya. Ke APND G, ikut teman Anda tadi nanya ya. Coba kita lihat I-beam. Halaman 354. Sudah lihat semua? Sudah? Sudah, Nah, hitam. Jadi kalau misal ini ya, kalau misalnya pakai tanpa beban konsentris, maybe ya,
Cukup misalnya saja I-beam dengan depth of width 8. Bisa dilihat depth of beam 8. Halaman 355. Sudah? Delapan inci I. Sudah? Sudah, Pak. Tapi kalau dipasang dengan tanpa konsentris, maka terpaksa harus naik. Misal gitu ya, 10 I-beam. Ini jawaban gamblangnya dulu ya. Nanti dibuktikan dengan perhitungan. Oke. Sekarang mari kita lihat bagaimana. Tadi sudah kebayang ya, beban konsentris. Ya, beban beban konsentris berarti 1-1 apa 2-2? Kemarin kita sudah ngomong 1-1 2-2 ya. Kalau pakai I-beam, kalau bebannya konsentris dengan konsentris berarti masangnya 1-1 apa 2-2? Ahmad Habib, 1-1 apa 2-2 Habib? 1-1 ya. Kalau 2-2 ke arah 2-2 itu ditempelkan itu adalah 2-2 berarti dia tanpa beban konsentris. Mepet. Kamu tahu rupanya I-beam atau H-beam? Ya jembatan itu rata-rata I-beam ya. I-beam atau H-beam. Kamu bisa bayangkan kalau jembatan dipakai sebagai apa kemarin yang kita pernah bicara soal APDG itu, yaitu penguat. Ya, kalau benar pakai I-beam, dan ini ya apa neku gitu ya. Tapi kalau misalnya kanal masih possible ya. Bayang loh, walau dipanasi ditekuk loh. Kalau I-beam dipanasi ditekuk itu, bahan untuk jembatan ditekuk kan cari masalah. Ya, oke. Jadi itu leluconnya ya. Baik. Kita langsung masuk. Harga stres kompresif FC sangat tergantung dari tinggi dibagi dengan radius of gyration L per R, di mana besar radius of gyration tergantung dari tipe dan ukuran like. Besar FC yang didasarkan pada harga L per L dapat dihitung seperti pada persamaan di bawah itu. Tidak. Untuk harga L per R sama dengan 0 sampai 60, maka FC-nya diambil, untuk FC-nya adalah 15.000 PSI. Nah, ini ilmunya orang orang mesin sama orang sipil ya. Jadi kita ngikut aja. Berarti besok yang ngitung siapa? Biar aja biar besok yang ngitung itu orang mesin sama orang sipil ya. Tapi kita paling tidak tahu dulu arahnya ya. Untuk L per R adalah 61 sampai 200 atau lebih, lagi atau lebih lah ya. Itu pakai persamaan itu, FC-nya dihitung dengan itu. Kemudian untuk peletakan leg tanpa beban konsentris ya, inilah ya, harga FC aman dapat dihitung menggunakan persamaan bawah itu. FC aman sama dengan FC sama dengan P per A. Kita lanjut dulu ya, nanti di contoh soal kita diskusi lagi. Sedangkan untuk peletakan leg dengan beban konsentris, ya, leg dengan beban konsentris yang B berarti ya, maka FC aman dapat dihitung seperti ini FC aman sama dengan FC. Di FC-nya macam-macam ya, FC yaitu dikurangi FC konsentris, di mana FC konsentris adalah P kali A I per Y. P kali A. Oke, nanti di contoh soal kita apa itu A. Oke. Baik. Trial ukuran dikatakan memadai jika harga luas penampang leg A hitung atau yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan luas penampang dari data atau yang tersedia. Oke. Ini adalah seperti yang kita lakukan kemarin pada waktu kita ngomong soal apa kemarin ini? Circumferential stiffener ya, penguat keliling.
Biar ini enggak berlarut-larut, langsung ke contoh soal halaman 55. Kau baca dulu. Kita ngomong soal ini dulu. Paling enggak nanti paham dulu. Baca dulu ya. Suatu bejana dengan berat total beserta isinya. Ya. Baca dulu semuanya itu. Oke. Suatu bejana dengan berat total beserta isinya 35.000 pound. Ini soal baik hati ya. Kenapa langsung ditunjukkan berat total? Biasanya nggak ada ya. Jika kalau adik-adik nanti diminta untuk menghitung kayak soal kemarin, ada soal yang disuruh hitung penyangga. Coba tim yang kemarin ada soal penyangga itu soal nomor berapa, Dek? Yang tak suruh lewatin itu. Nomor 4, nomor 7, Pak. Nomor 4 ya. Coba kemarin siapa yang kemarin kena nomor 4? Tim ini siapa nih? Timnya siapa? Coba raise hand semua yang timnya kena nomor 4. Saya Pak, Afif Pak. Afif, apa lagi? Saya Pak, Nursyova. Oke, Habib, Sofia, oke ya, aku nut ya. Berikut, siapa lagi? Saya Pak Odina. Odina, siapa lagi? Ada 6 kemarin. Saya Pak Gia. Gia, oke. Sasi, Pak. Ya, Sasi. Lagu, satu lagi. Ifat, Pak. Ifat, ya, oke, udah? Baik, kalau begitu, coba ya dari kalian itu, kalau dikatakan berat total bejana itu kira-kira dari berat apa saja? Coba, Afif. Iya Pak. Untuk menghitung total berat bejana itu berat apa saja, Afif? Coba, kemarin sudah saya singgung. Berat bejana dan isinya Pak. Isinya, terus berat bejana itu berat apa saja bejana itu? Sofa. Saya Pak. Tadi Apip sudah ngomong berat bejana dan berat bejana dan isinya. Sekarang saya tanya mengenai berat bejananya. Berat apa saja yang harus dihitung? Itu Pak berat bahan-bahannya, bahan dari tangkinya Pak. Apa saja? Apa saja yang harus dihitung? Berat apa saja dari tangki? Apa saja? Tangki itu apa yang harus dihitung beratnya? Dari tangkinya, dari luasan tangki, dari apa gitu Pak. Oke, Gia. Sebenarnya. Iya Pak. Apa saja coba? Untuk tangki itu apa yang harus dihitung beratnya? Berat apa saja? Berat bahan untuk membuat bejananya Pak. Jadi berat bahan buat silinder, tutup atas sama tutup bawah. Ya, terus lanjutkan Odina. Iya Pak. Dilanjutkan tadi Gia sudah ngomong silinder, tutup atas, tutup bawah, apalagi? Kita sudah membahasnya kemarin. Yang pasti berat, apalagi? Yang disebutkan sudah isi tadi, Afif sudah ngomong. Terus Sofa ngomong tangki itu apa saja dilengkapi oleh Gia tadi. Terus ya selanjutnya apalagi yang kurang? Kita sudah bahas kemarin, tangki, silinder, tutup atas, tutup bawah. Yang ada di silinder itu apa saja kelengkapannya selain itu? Kita yang sudah kemarin sudah latihan ngitung luasnya alatnya perlu penguatan apa tidak, itu apa kemarin? Kita ngitung tebal penguat, tapi belum kita sudah ngecek tebal penguat dari satu apa? Nozzle ya, ada nozzle. Nozzle bisa kemudian apa? Manhole, ada handhole. Terus apa lagi?
Bisa ada pengaduk. Setiap kita latihan selalu kita ngomong kemungkinan ada pengaduk, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau kita buat satu gamblang ya. Jadi isi ini ya, isi ini. Isi. Terus nanti kemarin kalau kita nih ada aliran ke sini, di sini ada nozzle. Nozzle ya. Kemudian di sini ada manhole. Orang bisa masuk ya. Ini adalah manhole. Ada kemungkinan di sini ada pemanas kemarin ya. Ya koil. Kemudian di sini juga ada ya. Beberapa pipa-pipa ya, pipa-pipa juga ada pipa atas ya. Pipa-pipa ya. Kemudian ada misalnya di sini ada pengukur temperatur ya. Ke atas ini ada pengukur tekanan. Berarti apa namanya ini? Instrumen. Tapi yang paling penting untuk berat total itu, sigma U itu adalah berat isi, berat tangki. Ini menyangkut tadi si siapa? Gia ya, sama tadi ya. Ada tutup atas, silinder, tutup bawah ya. Oke. Manhole. Terus handhole. Oke. Dan beberapa piping. Tambah instrumen. Iki nek dihitung kabeh iso sedina ora mari. Sehingga yang wajib kalian tuh hitung adalah yang pasti kamu harus hitung itu adalah ini. Dan cukup nggak usah ngomong handhole, manhole, instrumen dan lain sebagainya. Tapi ini kamu karena sudah pernah diajari di buku yang tutup atas. Luasnya sekian, tebal sekian loh. Kan tutup atas misalnya saja ya. Untuk satu ini, tutup atas adalah misalnya D tahu ya. Maka dari sini muncul V per 4 D kuadrat kali THA. Ya, ini sudah volumenya. Kalikan dengan berapa nih? Rho steel. Sudah dapat ini berat ya. Ini tutup atas. Dengan tahu misalnya diameter ini saya ganti ya. Ini adalah W tutup atas. Head. Kemudian W konis. Silinder paling gampang sudah silinder W, silinder gampang nih sudah. Karena apa? D tahu, kemudian T tahu. Wes D. Cukup. Bagaimana yang lain? Ini aja dulu. Misalnya saja diambil misalnya berat ya. Pelengkap lain misalnya instrumen. Dan lain dulu dan lain ini setelah kamu tahu yang lain itu dulu tadi. Kalau saja ini adalah 10% dari WIC. In case kebelet banget, there's no time to execute the calculation, kamu bisa aja ngomong W perkirakan gitu ya. Misalnya yang lain-lain gitu ya. Instrumen tadi sudah ini instrumen ya. Beberapa peralatan. Ini juga motor, pengaduk, dan apa? Di sini ada motor, kemudian ada pengaduk ini loh ini, ada impeller, ya, berat lain-lain misalnya pengaduk dan lain sebagainya, kamu tulis saja di sini ya, tulis saja 5%, itu kira 15%. Ini misal aja ya. Yang penting kamu menuliskannya untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar care dari WIC. Oke, gitu ya. Ini up to you. Yang penting kamu ada menuliskannya. Kalau kamu tidak menuliskan, something happen. Baik, sekarang ke contoh soal itu. Kita baca. Ya. Nah, di sini benar-benar menunjukkan anu kita di sini. Ya.
Sudah, baik. Apabila tinggi total bejana sebesar 10 feet, karena soal menunjukkannya, jadi nggak usah ngitung ya. Tinggi total bejana 10 feet dan diameter bejana 6,5 feet. Apabila jumlah penyangga digunakan 4 buah dengan ukuran 12 in, ini apa ini? IB memang nggak ada ya. Kemudian apakah ukuran penyangga tersebut sudah memadai? Nah. Baik. Kita sekarang lanjutkan mengenai yang dulu. L dulu, hitung L. Apabila tinggi total bejana 10 feet ini dari mana? Tinggi total bejana. Anggapan total bejana dari ujung ke ujung ya. 10 feet, maka L sama dengan setengah kali 10 ditambah 5. Ya kan? Setengah kali 10, berarti setengah kali dalam kurung HA tambah LS tambah HB. Ya, tambah SF. Ya. Ini sudah total 10, berarti menyangkut SF, tinggi atas, HA, tinggi silinder, sama tinggi konis. Diingat-ingat loh ya. Sehingga ditambah 5 feet untuk yang bagian bawah. Dari ujung ke ujung. Ya, ujung konis sampai ke tanah. Berarti 10 feet. 10 feet 120 in. Dengan anggapan tekanan angin diabaikan karena ada di dalam gedung sehingga menjadi P sama dengan P sigma W dibagi N dibagi 4 karena apa? Jumlah kaki 4. Sehingga dengan demikian kita sekarang cari data-data dari penyangga. Kalau kita lihat ini dia bilang anehnya I-beam. Coba lihat sekarang I-beam. Apa ini G untuk 12 in. Sudah lihat semua? Halaman 354. 12 in. Oh, sorry. Ternyata halaman 355. I-beam. Maka I-beam 12 itu ya. Data yang ada di sana betulkah itu? Itu satu-satu apa dua-dua? Satu-satu apa dua-dua? Halo? Satu-satu, Pak. Satu-satu. Kita cek sekarang ya. Teman Anda bilang satu-satu ya. 12 in. Ya. Dua belas in, ya, 12 in ada 2, 12 in ada B, 8 ada B9. Ini adalah yang B8 ya. Betul? Oke. Width of B8 I 12 I itu ya. Width per footnya oke. Oke, ya. Jadi area of section-nya adalah 14,57. Depth of beam 12 ya, hanya 12. Jadi H12. Jadi beam ini adalah kita di sini H. I beam ya. Saya gambar ini, perhatikan. Ini adalah dari sini ke sini itu adalah H. Sedangkan ini ke sini B. Ini H dan B-nya I-beam ya. Kalau ini adalah 12, dia bilang ya. B-nya berapa? Width of beam 5,47. Oke. Sekarang I11-nya. I11 300 I-nya ya 301,6. Terus R satu-satunya R karena ini 4,5. Kemudian dia terus juga andaikan dipasang dua-dua gitu ya. Dua-dua di sebelah kanannya.
Ya, ada itu ya. Andaikan 22, maka I22, R22 sudah ada semuanya. Ya, baik. Sekarang cara mencari datanya sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut. Apabila leg dipasang tanpa beban konsentris, ya, hati-hati loh ya. Kadang-kadang dia sudah ngomong tanpa beban konsentris, tapi kadang-kadang salah memasukkan angkanya, ya Pak Mario ya. Tanpa beban konsentris berarti 11 apa 22? Tanpa beban konsentris, karena dia nulis tanpa beban konsentris. Jadi dipepet banget ini ya, dipepet maksudnya. Kalau yang dengan beban konsentris ada jarak. Ini gimana? Tanpa beban konsentris adalah 22. Ya, baik. Tapi di situ dia nulisnya apa nih? Tanpa beban, maka LR11 ya. Benar enggak itu? Dibetulkan ya. L dibagi R22. Tahu yang dimaksud? Halo? Iya, Pak. Dia Pak di buku itu tertulis dia bilang tanpa beban konsentris. Tetapi tulisannya L per R11. Itu keliru ya, itu adalah L per R22. Tolong, kamu perbaiki sendiri tulisan itu ya. Jadi 120-nya benar nggak? Betul. 1,05-nya benar nggak? Itu tanpa beban konsentris, oke? Sudah benar angkanya ya, 114,29. Berarti L per R-nya lebih dari 60. Berarti ikut persamaan yang untuk FC-nya ikut persamaan 272. Lihat persamaan 272. Halaman 49 buku Pak Kusnario. Oke ya, itu FC-nya ya. Pakai persamaan FC sama dengan 18.000 dibagi 1 plus L per L kuadrat per 18.000 R kuadrat. Berikut FC aman adalah sama dengan FC. Tahu maksudnya? Di teori lihat halaman 49. Apabila peletakan leg tanpa beban konsentris, maka FC aman dihitung menggunakan persamaan FC aman sama dengan FC sama dengan P per A. Oke? Sampai di situ oke ya? Maka dari persamaan itu A sama dengan P per FC aman. P-nya tadi ketemu 9.200, tahu asalnya ya? Itu sigma W per N. 0,88. Berdasarkan pada data harga A di atas, itu A-nya adalah 14,57. Sedangkan harga A-nya lebih kecil dibandingkan dari, sehingga secara ini peletakan ukuran penyangga sudah memadai. Ini memadai atau berlebih? Ya, ini berlebih ya. Enggak boleh. Ada enggak di bukunya Pak Kusnario tulisannya seperti kamu kemarin bilang tidak boleh lebih 20%. Memang seperti itu ya. Harus lebih pokoknya ya. Tapi di sini ini berlebih banget ya. Baik. Sampai di situ ada pertanyaan enggak? Oke, selesai ya. Mengenai peletakan ya, mengenai perhitungannya ya. Dikatakan aman, tapi ini berlebih banget. 14 kok dipakai yang ternyata tuntutannya cuma 0,88. Oke, ini komen. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Afif. Afif, silakan Beb. Terkait mencari berat bejana tadi ya, Pak. Ya, oh, berat bejana ya. Ini itu masih ada gambarnya. Misalkan untuk tutup atasnya kan, ya, itu apakah secara umum atau untuk bentuk tertentu saja? Apakah Ya. konikal tapi konikal? Ya, ini sekarang baru saya buka ya, karena Afif tanya ya.
diameter yang dimaksud untuk ngitung tutup ini bukan diameter loh ya. Ini untuk kamu tanya kamu Feb. Kamu sakti loh Feb ya. Ini ya. Diameter ini ya. Itu bukan diameter tapi ada diameter tutup. Baik, ini saya sudah ini saya hapus ya. Karena ini bot ini bukan PowerPoint. Bukan apa? Bukan ini bukan PowerPoint ya. Oke, saya ini boleh saya clear ya. Karena ini saya clear. Oke. Pertanyaannya tadi benar ya. Jadi coba mumpung ini ditanya sama Habib ya. Semua buka Brown and Young halaman 88. Saya memang menunggu momen ini untuk menjelaskan yang tadi. Sudah ditanya duluan oleh Mas Habib. Kita lihat ya. Di halaman 88 ada kata-kata persamaan diameter. Ya, di atasnya itu ada kalimat ya. For purpose of cost estimation, it is necessary to know the blank weight in order to obtain the cost of the steel used and the cost of forming the head and the fabrication plan. Tahu yang dimaksud ya? Walaupun asalnya itu untuk estimasi biaya ya. Orang perlu tahu blank diameter, yaitu diameter yang harus disiapkan untuk membuat tutup. Secara 2 dimensi, tutupnya bentuknya begini misalnya gitu ya. Ini misal kamu gambar yang bagus ya. Kemudian ditambah lagi, ini saya buat warna lainnya. Di sini ini ada pemanjangan, ini adalah SF tadi itu ya, SF. SF ya. Ini asalnya ini kan 2 dimensi. Tapi pada seperti sini asalnya kan ya. Asalnya kan ini semua berasal dari kamu gambar yang bagus loh ya, jangan kayak saya ya. Nah, nih. Itu. Berarti yang ini itu kan asal cuma ini saja, ini aja gitu ya. Dari sini. Kamu pahamin ya, nanti saya jelaskan. Ini, itu adalah ini. Ya kalau saya kasih A ya, ini saya kasih A ini A ini. Kemudian ini ditekan, dipanasin ya. 1 dipanasin, panasi. 2 ditekan dan dibentuk. Dibentuk. Ya, ditekan dan dibentuk ya. Sehingga ya, ini adalah jadilah ini. SF jika butuh, ini bagian dari kelebihan untuk SF. Ini SF. Ini kelebihan untuk SF-nya. Sehingga sebenarnya diameter yang dibutuhkan enggak sekedar diameter ini, tapi ada diameter lain. Sehingga ini loh, ini adalah total dari diameter yang dibutuhkan untuk membuat, ini adalah di situ disebut diameter tok ya, gitu ya. Saya tulis blank diameter ya, diameter blank DB. Jadi diameter blank itu untuk membuat tutup itu dibutuhkan 1 OD di sana ya, tambah the outside diameter of this, outside diameter of this, DO seperti yang ada kamu hitung kemarin itu adalah ini, outside diameter of this, kemudian ditambah SF ya, ditambah ada macam-macam nih pokoknya. Ini komponennya jadi dulu ya, koma SF, koma kemudian ICR. Sehingga tergantung ininya
Untuk foggage under 1 in, bila tebal dari tutup itu kurang dari 1 in, ini yang paling banyak ya. Masa over 1 in ya kan? Under 1 in paling banyak. Sehingga kalau untuk di bawah 1 in, ya, bila tebal-tebal kurang dari 1 in, maka berlakulah ini ya. OD ditambah OD per 12 ditambah 2SF ya, ditambah 2/3 ICF. Ini. Jadi inilah yang harus didapati. Dulu ada yang nanya begini, Pak, kalau ngitung-ngitung nanti nggak kelamaan Pak, salahmu sekolah ya. Makanya ujian atau kuis dari DAIK nanti, kalau kamu kuis, kamu jangan mikir bahwa panjang jamnya itu sama dengan panjang jam kuliah loh ya, 100 menit. Bukan, rata-rata itu 3 kali 100 menit. Sehingga kalau kuis siang hari kamu bisa ngeblak. Makanya ini harus setelah sholat tarawih kuis. Saya jamin kamu tidak ngantuk ya kan. Dari jam setengah 8, 7.30 sampai 3 jam. Misalnya jam 10. Kalau enggak, saya jamin enggak akan selesai. Rata-rata di DAIK itu butuh waktu paling tidak 2,5 jam. Ya, Bu Lurah, Atim bangun. Iya, Pak. Iya. Atim tiduran nanti. Ya, jadi gitu ya. Ya, Jadi Pak. Afif, ini tadi pertanyaanmu, Afif. Ya, baru dari sini dihitung nanti tadi itu ya. Pi per 4 dB kuadrat, iya, dB kuadrat ya. Kali tebal. Ya, kali ini bener Beb. Kali ru steel. Berapa ru steel kemarin? Pernah kita? Saya lupa lagi. Ya begitulah. Ada pertanyaan lagi yang senada dengan Mas Hafid? Atau ada yang tipe pertanyaan lain? Ayo, mumpung belum terlalu jauh. Di kemarin rustil ini ya 490 pound per feet kubik. Kalau untuk isolasi, kalau tidak ada data bisa diberikan yaitu 40 pound per feet kubik. Kalau ada data gimana ya? Masukkan aja datanya kalau ada data ya. Apalagi saya merek ini. Ya, baik, kalau sudah kita lanjutkan yang ada di halaman 55 bukunya Pak Kus ya. Apabila leg dipasang dengan beban konsentris, nah ini ya. Berarti L per R11. Betul, beban konsentris adalah 11 ya. Ke appendix G semuanya ya, lihat. Nah, appendix G. Satu nemplek, oke. Satu datanya ada benar ya. Itu 1 adalah 4,5, benar ya. 120 bagi 4,5 sekian. Berarti antara 0 sampai 60. Ada komen? 0 sampai 60. Berarti oke ya. Berarti FC-nya adalah 15
Oke. 15.000. Oke ya. Betul ya. MK berdasarkan persamaan 271 katanya FC sama dengan 15.000. Kemudian karena ini adalah tanpa beban konsentris, dengan beban konsentris, maka FC aman adalah FC dikurangi FC konsentris. FC konsentrisnya adalah P kali A dibagi I per Y. Oke, ada komen. Maka FC aman sama dengan 15.000 ya dikurangi P. Lihat persamaannya dulu. Yaitu persamaan untuk FC amannya di halaman 274 ya. P yaitu P kali A per I per Y. Sekarang A dulu. Yaitu P 9.200 sudah ada tadi di atas ya. Kali dalam kurung 1,5 plus setengah 5,47. 1,5 itu dari mana? Ayo. 1,5 itu ditetapkan. Kenapa? Itu jarak paling tidak dari ujung dari profil dari I-beam. Itu 1,5. In case there is nothing information, langsung pakai itu. Jadi saya katakan bahwa pemasangan dengan beban konsentris bisa karena apa? Adanya isolasi yang diperlukan. Tidak boleh tidak, harus dipasang begitu. Ya misalnya di situ kalau tidak ada ketetapan maka dipasang 1,5. 1,5 itu berapa senti? Hampir 2,5 kali 3/2. Oke. Ditambah setengah kali B. Jadi A itu adalah, berarti A itu nanti berapa nih? Kalau begitu. Berarti tadi persamaannya itu adalah PA ya, F konsentris, itu ya. F konsentris, FC konsentris itu sama dengan C konsentris atau FC konsentris. Ini FC ada K ya, itu adalah P kali A per I dibagi Y. Y ini adalah 6. Ini P kali A. A ini adalah, ini sudah di ini, yaitu kalau tidak ada ketentuan ya, koma 5 ditambah setengah B ya, dibagi I 11 ya, dibagi dengan Y. Y itu adalah di sini jelas hanyalah ini adalah
setengah B. Y itu ya, setengah B. Oke. Sehingga seperti itu ininya ya, apanya tadi. Maaf izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu tadi Y-nya itu sama dengan setengah B ya, Pak? Ya. Sebentar ya, saya clearkan dulu ya. Ini sebenarnya ada di karena tidak didefinisikan dengan clear ya, Y-nya di sini ini sama Pak. Sebenarnya. Tapi ada kata-kata di sini ya. Hmm. Oke, tolong angkanya dilihat lagi ya dengan benar ya. Ini saya cek dulu ininya ya. Ya. Jadi ini tabel. Baik ya. Jadi angka itu tadi ya. I di sini hanya dikatakan ada I ya. Dan ya. Ini kan segala sesuatunya dimension ya dia. Dimensionless gitu ya.
Pound per square in, pound per square in, ini adalah PSI, pound per square in. Ini pound per square in mungkin harus dimension. I 12 kali ini berapa harusnya? Z. Z di sini S. Section of modulus. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti saya cek lagi yang ini ya. Ini ada ketidakkonsistenan satuannya. Jadi kalau itu adalah I11 dibagi 12 itu adalah yang dimaksud ini Pak Kus ini di sini apakah salah ngambil persamaan ya? I-nya itu adalah I per Y. Y-nya itu yang dia pakai itu adalah setengah B, itu sudah benar ya, setengah kali 5,47. Kemudian masih dikalikan dengan 12 ini adalah hubungannya dengan konsistensi satuan, tapi tidak clear. Karena 15.000 PSI, itu mestinya belakang itu harus PSI. Berarti ini harusnya total belakang itu juga tidak berdimensi. Sehingga 9.200 itu adalah ini pound. Perlu in kuadrat mestinya ya. Jadi kalau ini I pangkat 4, ini yang atas itu adalah in, kemudian yang bawah harusnya in juga. Kalau in berarti I itu 306 itu adalah in pangkat 4, yang bawah itu adalah in. Karena kalau in kuadrat belum konsisten ya. Oke. Oke, sementara itu dulu ya, nanti saya clearkan dulu ya. Jadi kalau persamaannya urutannya sudah oke ya, hanya kenapa kok pengambilan ini? Itu apakah betul I per Y? Kalau I per Z ini masuk akal ya, atau PA per Z ini masuk akal. I per Z masuk akal ya. Ini I per Z seperti ini. Oke. Kita lanjutkan dulu ke berikutnya. Maka A sama dengan P, FC aman. Itu adalah, ini malah lebih aman lagi ternyata ya. Ini masalahnya karena satuan yang ada di sini ya. Jadi untuk sementara yang itu depending dulu ya. Ada something happen ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Diingat-ingat ya. Mengenai perhitungan yang untuk peletakan satu-satu masih. Menurut saya ada sesuatu yang harus dilakukan verifikasi. Baik, sekarang mengenai lag. Sekarang lihat ke 2.52 desain lag. Lihat gambar lag dulu di sana ya. Jadi kalau tadi kita sudah tahu sigma W, maka dibagi jumlah kaki per N, maka ada masing-masing beban P. Dan lag bentuknya seperti yang ada di gambar 2.26 halaman 50.
Oke. Bagian lug terdiri dari dua, yaitu horizontal plate, bagian bawah yang horizontal, ya, lembar bawah itu. Vertical plate kanan kiri, ya, vertical plate. Nah, itu saja. Vertical plate bawah. Kemudian dilas menuju ke body tangki. Baik. Apa gambarannya sudah bisa ditangkap? Jadi soal ini ya. Ya. Kemudian ya. Kemudian ya. Nah itu ya, ini ya. Jadi ini di hak kaset ya, dan ini adalah PHP. Ini adalah B, horizontal plate bagian B, ya. Ini tinggi kaset. Nah, ya. Baik. L ini ya, L horizontal plate. Baik, sekarang mari kita lihat bagaimana memahami mulai dari horizontal plate. Dimensi horizontal plate terdiri dari panjang LHP, lebar BHP, dan tebal THP. Tebal horizontal plate ya. Ada di gambar sana. Untuk leg tipe pipa, maka panjang dan lebar horizontal plate sama dengan besarnya BHP LHP ya. Untuk pipa. Jadi maksudnya untuk pipa, apabila di sini itu dipasang pipa ya, ini, maka dia akan kalau ini, nah ini ya, dan tadi kalau pipa ya, kesalahan tadi ini ya. Apa ini? Oke. Kalau pipa gitu ya, maka LHP sama dengan PHP ya. Sedangkan untuk I-beam maka berlaku yang lain gitu ya. Sekarang kalau I-beam ini saya ganti ya. Ini kalau pipa seperti ini tadi. Maka ini karena pipa, maka lebar kali panjangnya adalah sama. Sekarang kalau misalnya pakai yang lain. Kalau misalnya horizontal plate-nya tanpa beban konsentris. Jadi ini adalah bodi tangki di sini, bodi tangki di sini. Ini harus ditempelkan ke sini. Nah, ini ke sini ya. Sehingga kalau tanpa beban konsentris ya, maka berarti masangnya tadi kan kita sudah ngomong beban konsentris. Maka masangnya begini.
tanpa beban konsentris. Ini nempel ini, di sini adalah bodi tangki ini ya. Ini bodi tangki di sini. Nah. Sehingga kalau tanpa beban konsentris, maka BHP. Nah ini ya, kalau BHP sama dengan B I-beam, nah, kita tadi sedang ngomong mengenai, nah ini adalah I-beam. Ini adalah di sini ke sini itu adalah apa nih? Ini adalah H. Sedangkan ini ke sini ini adalah B. HI beam ya. BI beam. Ini untuk bentuk I beam. Sehingga kalau bentuknya begini dipasang ke sana, maka berlakulah untuk ini ya. BHP dia bilang ya. B horizontal plate ini, B horizontal plate ini sama dengan ini, B I beam, ya, nih B I beam ditambah 2 kali diameter baut. Sedangkan LHP-nya, bagian L-nya ini, bagian sisi LHP-nya itu adalah B. Ini keliru. B ini adalah B. Ini keliru ya, ini B ini. Nah, ini B. Ini B. Ini kan B, ini B ya. Ini kan B-nya, ini B. Kalau ini L, ini adalah, ini baru ini adalah H. Jadi HI beam. Beam ya. Ditambah 2 kali diameter baut. Yang dimaksud 2 kali diameter baut itu apa? Ya ini tadi. Di sini nanti bakal ada baut. Kenapa kok dikompensasikan di sini? Ini mau di bagian bawah nanti di sini karena ada I-beam ya, maka I-beam itu disambungkan dengan pipa itu dengan baut langsung ya, dengan pipa biasa dicengkram dengan baut. Oke. Fenomena ini sudah bisa ditangkap ya, sehingga kalau sekarang tanpa konsentris sama ya, seperti ini gambarnya. Kalau ternyata seperti itu ya. Kalau konsentris gimana? Adalah begini masangnya. Ini yang tanpa ya, ini yang dengan. Ini tanpa, mungkin mepet ya. Kalau ini berarti kan ada jarak ini. Jarak ini ke sini, nanti jaraknya kan sudah diambil 1,5 ya. Kemudian ditambahin ini. Ini hitungannya ya. Ini adalah setengah B. Ini kan B-nya nih. Kalau ini. Kaidahnya ini tadi adalah B. Ini. Oke. Baik. Sehingga demikian maka B, nah ini ya. Maka B I-beam-nya berlaku lagi. Sehingga kalau ini ke sini, untuk kasus ini, untuk yang dengan beban konsentris ini ya, maka B HP-nya adalah ini adalah jadi lain lagi kebalikan yang atas ya, HI beam yang kemudian LHP-nya adalah horizontal plate adalah ini adalah L-nya sekarang, ini kan LHP, ini sekarang yang tetap B HP, maka L-nya ini adalah ini B kan ini adalah B I beam ya ditambah 2 kali diameter baut.
Tapi ada kata-kata penambahan untuk yang ini, yaitu selain ini ada jarak ini juga ya, ada jarak ini. Ya, 1,5. Jarak dari ujung sini, ujung daripada IPU ini ke arah tepi ini. 1,5. Inkis diranudita. Baik, kemudian ke bawah, tebal horizontal plate dihitung dari persamaan 275 6M per F Loibel. Kemudian di mana M adalah B pangkat 3 TS pangkat 2 PC setengah D kuadrat. Dan seterusnya. Ya, mana beta adalah 1 minus mu kuadrat dibagi setengah D kuadrat TS kuadrat. Baik, sehingga kemudian di sana adalah untuk tebal, untuk like tipe pipa, LG, HG, HG adalah seperti itu. Kenapa? Karena untuk lebar kaset, kalau untuk pipa itu sama, ya. Tapi untuk ini lain lagi, ya. Baik, vertical plate itu adalah dihitung dengan ada di halaman 51 ya. Vertical plate di bawahnya lengkap semua. Untuk like tipe I-beam, untuk like tipe I-beam maka LG adalah H, I-beam tambah 2 kali diameter baut, ya. Kemudian AG setengah LG, HG sama dengan 5/3 kali LG. Dengan beban konsentris maka LG adalah setengah plus I-beam tambah AG setengah. Gambarnya sudah ada semua di atas itu. Itu AG, HG, LG semua ada. Ini yang vertical plate, gambarnya di atas ini. Jadi intinya kita tuh harus menghitung dulu ya, menghitung harga-harga dari ini ya, harga dari horizontal plate duluan. Karena setelah horizontal plate baru yang lain bisa dihitung. Jadi THP dulu dihitung, ya, tebal horizontal plate. Jadi yang lain itu ngikut, ya. Ada yang di komen dari angka-angka ataupun rumus-rumus yang ada di vertical plate? Ya, silakan. Mu itu adalah dari data Poisson ratio. Sudah masih ingat Poisson ratio? Poisson ratio itu, baik, saya ini dulu ya. Ini dari kuliah ini dulu mestinya ya. Dari kuliah material atau ya bahan konstruksi ya. Bentar ya.
Ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, lihat nih ya. Jadi untuk mu itu adalah harga Poisson ratio, yaitu perpanjangan ke arah X atau Y. Ini mungkin ada yang lebih clear gambarnya. Bentar ya. Ini ya. Jadi perpanjangan ke arah Y atau ke arah Y atau ke arah X dibagi perpanjangan ke arah vertikal. Jadi perubahan ke arah vertikal dibagi, perubahan ke arah horizontal dibagi perubahan ke arah vertikal. Sehingga praktisnya harga Poisson ratio itu untuk metal yang lain ya, untuk isotropik material 0,25, kalau untuk tipikalnya antara 0,24 sampai 0,3. Nanti angka itu diambil itu karena kita tidak ada, karena untuk mengambil tergantung jenis material yang dipakai. Jadi ambil tipikal aja, yaitu 24 sampai 0,3. Itu mengenai mu-nya ya. Sedangkan P itu adalah ini, kemudian apa? P itu adalah beban, kemudian C itu adalah mengenai jarak. Nanti ada hitungannya ya, jarak-jarak yang digunakan ya. Yang di contoh soalnya. Kemudian ada yang agak sipil banget ya, yaitu harga backing plate. Nah, ini backing plate ini mirip banget dengan apa yang dilakukan yang kemarin kita sudah ngomong di tebal penguat ya. Oke, gambarannya ya. Gambarannya adalah seperti ini, bahwa bila suatu dinding tangki itu kemudian istilahnya kan digandoli itu ya. Kayak kamu kalau ngangkat dandang ini ya, saya bilang dulu ya. Ini sudah saya stop ini ya. Ya. Jadi kalau ini saya kalau ini ya, kalau ini bodi tangki, kemudian di sini kemudian ditambahin ada seperti ini, nempel gitu ya. Nah, ya, ini dilas gitu ya. Ini dilas di sini, ini kan vertical plate ini. Ini vertical plate di sini kan. Dilas ini. Dilas, ini dilas juga, dilas, ya kan, dilas, ini dilas, lihat tuh, berarti hanyalah ini adalah body, ini kan nempel di sini kan, sedangkan di sini ada penyangga, wah, berarti di sini ini kan menanggung beban. Kalau ternyata tidak kuat, ya, maka bagian yang ada di sini ini nggak ada yang ada yang tidak yang ada ini. Jadi yang di merah ini aja yang dilas. Ya, ini dilas. Yang ini adalah horizontal plate ini, yang ini. Ini horizontal, ini vertical plate. Ini vertical plate, yang bawah horizontal plate. Jadi ada satu, las-lasan 1, 2, sama 3. Ini yang dilas. Ke sana, ke tangki maksudnya. Sedangkan yang dilas antar plate sendiri, ini dilas. Walah. Ini yang dilas di antar plate, antara vertical plate sama horizontal plate. Ini dilas. Nah, yang merah ini dilas 1, 2, 3 ini dilas pada body. Otomatis bila nggak kuat, maka otomatis tangki ini bisa robek kan? Karena apa? Dia ini diminta untuk menahan beban dari seluruh tangki. Ada di sini. Itu. Sehingga supaya nggak robek, maka dikatakan ada backing plate. Jadi sebelum dikasih ini, di sini disuruh evaluasi apakah perlu dikasih tangkinya ditempeli plat lain dulu. Baru
di bodi tangki ini. Nah, plat ini ditempelin dulu ke sana dan plat ini dulu. Dengan demikian maka bagian yang dilas menjadi semakin luas kan. Nah, baru nanti nggak langsung direct terhadap bodi tangki, tapi lak ini, jadi ini lak, ini ditempelkan kepada plat yang ditempelkan lebih dahulu. Sehingga kita namakan plat itu adalah backing plate. Ya, oke, biar ya, bentar lagi ya. Sehingga di sini ada kata-kata ini, apabila stres yang diteruskan ke bagian silinder lebih besar. Jika bila stres yang diteruskan ke bagian silinder ini lebih besar dibandingkan allowable stress bahan silinder. Allowable stress dari bahan silinder, maka pada bagian silinder perlu dikasih penguat dan dinamakan dengan backing plate. Dan tidak perlu diberi apabila allowable stress lebih besar dibandingkan dengan yang stres karena operasi ditambah dengan axial stress. Seperti yang terlihat pada persamaan di bawah itu. Jadi keamanannya adalah FT lebih besar atau sama dengan F operasi dibagi F aksial. Dan F operasi karena PDO dibagi 4 TS min C. Ini di kecil ya. Dengan F aksial yang ditahan itu adalah 6M per T kuadrat. Ini sama dengan yang tadi ya, 6M per T kuadrat. Yaitu ada hubungannya dengan saat menghitung horizontal plate tadi. Dengan cara trial error, harga T maka didapat harga allowable E itu adalah sambungan las kan ya. Kali misalnya stres FT harus lebih besar dari F operasi plus F aksial. Ya, tebal harus dihitung dulu sehingga nanti berlakulah persamaan E kali FT lebih besar dari PIDO dibagi 4P tambah beta kuadrat. Jadi seperti itu, ya. Jadi terakhir lagi. Jadi ini satuannya sudah kalian kenal ya. Di mana PIDO per 4P sudah beta kuadrat P kali setengah D kuadrat dibagi 1 min mu kuadrat kali M dot A. Oke, sehingga sekarang tinggal mendesain base plate yang bagian bawah. Base plate ya. Oke, kalau kalian ada kuliah lanjut ya. Kira-kira sampai di sini nanti kita lanjutkan lagi di hari Rabu ya, dan sudah selesai hari Rabu ini. Kemudian langsung tugas yang dulu dilanjutkan. Oke, ada pertanyaan dulu? Bu Lurah, gimana Bu Lurah? Ya Pak, mungkin saya ingin menanyakan untuk kode presensinya Pak. Saya ingin menanyakan kode presensi. Oh iya, kode presensi, bentar ya. Saya tadi sepertinya sudah menyiapkan. Oh, habis waktunya. Oke.
Silakan absen. Oke, kalau sudah absen, silakan leave. Kita selesai ya. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.